Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fayaqulu al-murtaji Dukrul Masawi Abdullah bin Hijaji al-Kharwani al-Mashhuri bisarqawi hadhihi taqidatun latifatun ala ikamil arif billah Sayyidi Ahmad bin Athaillah Qudisa sirru. Alhamdulillah utawi jenis puji lillahi ikutan tu kadue Allah Rabbil alamin kang mangerani alam kabeh. Wa sallallahu lan muga-muga rahmat sapa Allah ala sayyidina limatase Gusti kita Muhammadin tegese Nabi Muhammad wa ala alihi lan ingatase keluarga Nabi wa sahbihi lan sahabat Nabi wa sallam lan muga makarin keselamatan Allah. Amma ba'du anapun sawise kang den sebut minal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Fayaqulul murtaji maka bakal ngucap bakal nadau sopo al murtaji wong kang ngarep-ngarep uprol masal ing pangampurane kaalaan Abdullah tegese Syekh Abdullah bin Hijaji al-Khalwani al-Mashhur kang masyhur bisarqawi kalawan Syekh Sarqawi. Hadihi taqidatun latifatun. Hadihi utawi iki kang hadir ing dalem ati. Hadihi utawi iki kang hadir ing dalem ati taqidatun iku pira-pira anggitan sarah. Taqidatun iku pira-pira anggitan sarah latifatun kang lembut ala hikamil arif ing atase pira-pira hikmah al arif billah wong kang ma'rifat kalawan Allah Sayyidi Ahmad tegese Gusti Yesus Ahmad bin Athaillah Qudisa sirru. Wa qasduhu lan utawi tujuane Ahmad bin Athaillah biha kalawan taqidat atau biha kalawan hikam biha kalawan hikam bil ghalibi ing dalem kaprahe khitabul muridina iku ngahitopi wong kang ngarepaken suluk maring Allah atau wong kang ngarepaken ngambah jalan mari Allah. As-sadiqina kang pada bener kabeh watarkihim lan mungkahe muridin ila maqamil irfan maring maqam ma'rifat maring Allah. Payang bagi lana anak tasiro ala bayani maksudihi. Fayang bagi maka sayogya lana kadue kita anak tasiro apa yang tak ngaringkes kita ala bayani maksudihi ingatase penjelasan pepertelaan maksudihi kang den seja Syekh Ahmad bin Athaillah bihasabil imkani kalawan ngitung-ngitung kongan. Qala ngadau radhiyallahu ngadau sapa Syekh Ahmad bin Athaillah radhiyallahu muga mikarido sapa Allah anhu saking Syekh Ahmad bin Athaillah.
min alamatil i'timadi alal amal, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Min alamatil i'timadi iku tetep saking piro-piro tanda, saking piro-piro tetenger al-i'timadi tetegenan alal amal ing atase amal, ay amalil jawarihi tegese amal piro-piro ambahota kang dohir, min sholawatin saking piro-piro sholat, wa adkarin lan piro-piro dikir, wa qoiriha lan liyane kabeh sholat adkar. Wal mu'tamid ala dalika al ubadu, wal mu'tamidulan utawi wong kang tetegenan ala dalika ing atase mengkono-mengkono amal al ubadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah, wal muriduna lan wong kang ngarepaken ngambah maring Allah. Fal awaluna maka utawi wong kang awal kabeh, ya tamiduna iku tetegenan ya awalu, ya tamiduna iku tetegenan ya awalu, alaiha ing atase sholat wa adkar, fi dukhuli jannati ing dalem melebu manjing sama, fi dukhulil jannati ing dalem manjing surga, wa tana'umi lan ninikmatan piha ing dalam jannah, wan najati lan selamat min adzabillahi saking siksa Allah Ta'ala. Wal akhiruna lan utawi kang akhir kabeh muridun ya tamiduna iku tetegenan ya akhirun alaiha ing atase sholat kar wa qoiriha fil wusuli ing dalem wusul tumeka ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala, wa kastil astari lan kabukane alim-alim tutup-tutup anil qulubi saking piro-piro hati, wa husulil ahwali lan hasile piro-piro tingkah al qaimati kang jejeg biha kalawan halah, biha kalawan ahwal, biha kalawan amal boleh, wal mukasyafati lan kabuka, wal asrori lan piro-piro rahasia, kilahuma madmumun wa nasiun min ru'yatin nafsi wa nisbatil akmali ilaiha. Kilahuma utawi karo-karone ubad lan muridun atau awalun wal akhirun, kilahuma utawi karo-karone awalun wal akhirun madmumun iku kang den cacat, wa nasiun lan kang cukul min ru'yatin nafsi saking ningaline nafsu, saking ningaline awak, wa nisbatil amali lan nisbat nubangsaaken piro-piro amal ilaiha maring nafsu, hatta yuntija madukiro sehingga cukul opo perkara kang den sebut iya. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'a hatta yahtamidu alaihi bal yushahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Amal arifuna anapun ute wong kang ma'rifat kabeh, amal arifuna anapun ute wong kang ma'rifat kabeh, fala yarawna iku maka ora ningali ya arifun li anfusihim kadwe piro-piro awake arifun syai'an hatta ya'tamidu syai'an ing perkara
hatta ya'tamidu alaihi sehingga tetegenan ya arifun alaihi ingatase amal alaihi ingatase syai'an soleh bal yusahiduna balik tak ningali ya arifun annal fa'ila ing saturune kang digawe al haqiqiyah kang bangsa hakikat wa ya fa'il Allahu ta'ala iku Allah ta'ala Allahu ta'ala iku Allah ta'ala wa annahu mahalun liduhuri dalika wa annahum lan satuhune arifun iku jadi panggonan liduhuri dalika kadweda dohire dalika mengkono sepakot balaka wa asyarul musannifu lan aweh isyarah soko al musannifu musannif rahimallahu ta'ala ila alamatin maring tetengar yu'raku biha yu'raku kang den kawruhi biha kalawan amal al nafsahu ing awake ya abu yang roku weruh atau kenal biha kalawan alamat al abu sopo hamba nafsahu ing awake abu famin alamati kaunihi maka iku tetep saking tetengar kaunihi onone abdu minal kismainil ulain iku tetep saking bagian roda utaken ya Allah ing abdu minal adabi saking siksa in kana minal ubad lamun ono ya abdu minal mubadi iku tetap saking piro-piro ahli ibadah wa yusilahu lan yentah nepungaken ya Allah ing abdu ila matlubihi maring kang den supri abdu al mutaqaddimi kang dingin in kana lamun ono ya abdu minal muridina saking golongan muridin inda wujudi zalali ing dalam nalika onone kaluputan kasalahan diantas duro minhu maksiatun kalawan yentah matu minhu saking abdu maksiatun opo maksiat kazina kaya jina wa goflatin lan goflah lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa tarki al piro-piro wiridan wa min alamati kauni minal arifina fana'uhu an nafsihi lan iku tetap saking alamati kauni tetengar onone iya abdu minal arifina iku tetep saking wong ma'rifat kabeh fana'uhu utawi sirnane abdu fana'uhu utawi sirnane abdu an nafsihi annahu kaya oleh satu kalakuan ida sodaro minhu ta'atun ida sodaro tatkala metu minhu saking Allah saking abdu ta'atun opo ta'at awlaha lahu musyahadatun qalbiyatun atawa pertela lahu kabe abdu musyahadatun qalbiyatun opo musyahadun baik antara perkara roro di annahu karena sortohune abdu arifun iku billah fi bihari tauhidi ing dalem segarane tauhid qadistawa khaufuhu wa raja'uhu kang teman-teman khaufuhu wedine abdu wa raja'uhu lan adkari yasila ila maqamil irfan faman lam yajid maka utawi sapa wong lam yajid iku ora nemu iya man hadhil alamati ing iki pira-pira tetenger fihi ing dalem man apal yujahid maka becik merangi iya man birriyadati kalawan riyadoh wal tegenan ala syai'in ing atase perkara
siwa maulahu salian gusti nesalik la tazali ora. Nah tetegenan la tazhidu fil a'mali li annaha sababun ora ngabersihaken atau tazhid mawungkulkeun fil a'mali ing dalam amal li annaha karena satu pune li annaha karena satu pune li anna dalika karena satu nikmat nati minnatun iku anugerah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala la yang bagi roduhu kang ora sayogya roduhu opo nolake iya dalik la yang bagi ya roduhu opo nolake iya dalik. Insyaallah pada malam ini kenaan dengan kemakrifatan kepada Allah, dimana dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah ini Syekh Ibnu Athaillah yang merupakan orang ketiga dalam Tarekat Syadziliyah, orang ketiga, jadi guru ketiga, mursyid ketiga dalam Tarekat Syadziliyah. Yang pertama Syadzili, yang kedua Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang kemudian dilanjutkan dengan Syekh Ibnu Athaillah. Nah, jadi Syekh Ibnu Athaillah yang merupakan ulama yang lahir pada tahun 700-an, yang awalnya bahkan guru dengan orang kedua daripada Tarekat Syadziliyah, yaitu Syekh Abu Abbas, yang murid daripada Syekh Abi Hasan Asyadzili. Akhirnya masuklah singkat cerita kau terus menekuni apa yang diajarkan oleh sang guru alias Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, la takunanna muktiyan fi madhhabaini, niscaya kau jadi orang mukti di dalam dua madhab, yaitu madhabus syariah yakni ilmu dohir, dan madhab hakikat yaitu ilmu batin oleh Allah. Sehingga banyak ulama-ulama yang memuji tentang kehebatan hikam ini. Ada yang mengatakan seandainya di dalam sholat diperkenankan menggantikan Al-Quran bacaannya, maka hikamlah yang menjadi penggantinya. Ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam memahaminya, di dalam mengamalkannya. Seperti kitab-kitab yang lain, para ulama kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tabarukan, kita awali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah pasti mengikuti Al-Quran, sehingga kita tahu dari 114 surat di dalam Al-Quran, malah ketidaan bil Quran mengikuti Al-Quran. Nomor keduanya
alasan para ulama mengawali kitab ini dengan bismillah, amalan bil hadis, mengamalkan syahidan fal yakul fi kulli ibtidai. Man aroda an yahya sa'id, dan di mana seorang berkeinginan hidupnya sa'id, hidupnya bahagia, au syahidan atau matinya syahid, fal yakul fi kulli ibtidai bil basmalah, maka hendaklah mengucapkan di tiap permulaan Bismillahirrahmanirrahim, al-munasibah, yang sesuai dengan pan yang akan dikaji, seperti yang dialami oleh kita di pesantren, ngaji sorok, bahas ilmu bismillah dengan ilmu sorok, ngaji nahu dibahas ilmu bismillah dengan ilmu nahu, dan semua. Nah, ya. Sama hadisnya, Nabi mengatakan dalam satu hadis, kulu amrin bibalin la yubda'u bil hamdalah. Satu hadis mengatakan kulu amrin la yubda'u bil basmalah, satu hadis mengatakan kulu amrin la yubda'u bil hamdalah. Nah, apakah ini tidak paradok? Tidak. Tidak bertentangan dua hadis tersebut, tidak. Ulama mengatakan bahwa ibtidah permulaan ada dua macam, ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idofi. Ibtidah hakiki mata qaddama amamal maksud walam yasbik usaiun akhar, suatu perkara yang ada di awal tujuan, di awal maksud, tanpa didahului oleh suatu perkara apapun, maka bentuknya adalah bismillah. Sebelum bismillah belum ada ungkapan-ungkapan lain, maka jelas berarti bismillah ibtidah hakiki. Yang kemudian ada ibtidah idofi, mata qaddama amama maksud wa in sabaqahu syai'un akhar, suatu perkara yang ada di permulaan tujuan, di awal tujuan, sekalipun sudah didahului oleh perkara lain dengan bukti hamdalah, maka dua hadis diamalkan, tidak paradok, tidak bertentangan. Bismillah mengamalkan hadis tadi yang pertama kul amrin bibalin, yang merupakan ibtidahnya ibtidah hakiki. Hamdalah dipakainya untuk ibtidahnya ibtidah idofi. Sebagai pasaran belah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kemudian termasuk etika di dalam awal omongan, selain mengawali basmalah dan hamdalah, juga mengawali dengan sholawat dan salam. Dan ini sesuai dengan ilmu bilaghah, kan? Wa yang bagi sohibil kalami ta'anukum bil fadhi wal khitam. Ahli bilaghah mengatakan begitu, dianjurkan kita yang berbicara, yang ngomong, ta'anuk fil kalam, tibatil kalam, memperindah di dalam awal omongan, yaitu dengan seperti ini, awali dengan basmalah, awali dengan hamdalah, diawali dengan sholawat. Itu merupakan ta'anuk fil batil kalam, wayang bagi bisohibil kalam ta'anukun fil bati wal khitam. Sama mengawalinya pengarang kitab ini dengan sholawat berdasarkan satu hadis. Jadi mengamalkan satu hadis. Nah, di mana ada satu hadis yang mengatakan man sholla alayya bi kitabihi lam tazalil malaikatu yastaghfiruna madama ismi bidalikal kitab. Man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat dalam kitab, maka tidak akan berhenti para malaikat
selalu memohonkan ampunan kepada Allah madama ismi bidalikal kitab, selagi masih ada namaku. Maka santri-santri dulu mah kitab itu diberikan sholawat tulisannya karena mengamalkan hadis itu. Santri ini boro-boro nulis sholawatnya gitu bisa. Iya, nulis sholawatnya gitu bisa. Nah, jadi berdasarkan itu man sholat ala yabi kitab ilam tazalil malaika yastaghfiruna madama ismi bidalikal kitab. Amma ba'du fayaqulul murtaji mukral masal Abdullah bin Hajjaj al-Khalwani al-Mas'ud bisarqawi. Panjang kalau dibahas amma ba'dunya juga. Kalau Ustadz Imam masih ingat apa? Amma kamah mayak kubik syai'in bapak litil ingatnya litil Nah, jadi amma ba'du setelahnya mengawali kitab ini dengan basmalah, hamdalah, sholawat, fayaqulul murtaji akan berbicara, akan menyampaikan satu orang yang mengharapkan maghfirah dari kesalahan-kesalahan. Siapa? Abdullah bin Hajjaj al-Khalwani al-Masyuri bisarqawi, yang terkenal dengan Syekh Sarqawi. Gimana ngomongnya? Hadihi taqidatun latifatun, ini yang hadir dalam hati saya, kata Syekh Sarqawi. Taqidatun merupakan taqidat, karangan syarah alias penjelasan-penjelasan, komentar-komentar latifah yang lembut, yang tipis, ala hikamil arif, penjelasan-penjelasan atas hikam-hikamnya. Hikam jamak daripada hikmah. Yang namanya hikmah kullu ma hasola bi an-naf'u. Kullu ma hasola, tiap-tiap perkara yang menghasilkan kemanfaatan. Itu hikam. Omongan tapi bermanfaat, itu hikam. Tidak mesti bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa apa aja. Hikam yang bermanfaat. Ingat saya cerita apa dalam Nasul Ibad tentang Syekh Ibrahim bin Adhamid. Kan dia seorang anak mahkota, seorang anak raja dan pewaris kerajaan. Di saat dia duduk di singgasana, di kursi kerajaan, tiba-tiba dia terganggu oleh suara yang ada di lauteng, di atas rumah. Merasa terusik, sedang tenang-tenangnya duduk di atas singgasana. Dia menyeru, siapa di atas? Ada jawaban, saya. Lagi ngapain? Lagi mencari kuda saya. Sedang mencari kuda. Mendengar jawaban itu, sewot, marah. Dasar demam goblok, nyari kuda di luhur. Dasar lu peloon, masa cari kuda di atas rumah? Apa komentar orang yang di atas? Baginda juga blow-on sama. Masa mencari Tuhan di atas singgasana? Masa mencari Tuhan di atas singgasana? Di atas kemewahan? Blow-on itu. Dipikir dia omongan tersebut berhari-hari, omongan gitu aja. Sama Paduka juga blow-on. Masa mencari Tuhan di atas singgasana?
dapat beberapa hari setelah merenungi omongan tersebut, akhirnya dia melepaskan segala mahkota kerajaan, pergi mengikuti langkah kakinya kemana. Singkat cerita, sampai 20 tahun setelah meninggalkan itu, jadi seorang ulama besar, menjadi rujukan dalam ilmu tasawuf. Itu hikam tuh kan, hanya bahasa seperti itu, tidak perlu panjang-panjang. Yang mungkin yang berbicara entah siapa, tetapi mengena sekali. Paduka juga blow on, masa mencari Tuhan di atas singgasana, tapi sama-sama blow onnya. Tetapi karena diresapi, akhirnya seperti itulah jadilah seorang Ibrahim bin Adham, ulama besar yang menjadi rujukan daripada ilmu tasawuf. Karena omongan tersebut ya omongan yang singkat, dan mengandung logika yang kuat lagi, sehingga wajar yang akhirnya dilepaslah kerajaan tersebut. Nah, jadi hikam itu kullu maha sholat ya, kalimatun, bisa kata omongan yang menghasilkan kemanfaatan. Ada lagi yang mengatakan bahwa hikam merupakan jamak daripada hikmah, yang namanya hikmah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tiap-tiap yang bermanfaat itu bisa dikatakan hikmah. Nah, ini merupakan komentar-komentar daripada hikamnya Al-Arif Billah, seorang yang ma'rifat kepada Allah, yaitu Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari Qudisasiru, yang mana waqasduhu biha al-ghalib hitobul muridin. Syekh Ibnu Athaillah mengarang hikam ini tujuannya hitobul muridin, menasehati para muridin, tapi bil ghalib. Itu awas, ada bahasa bil ghalib. Masukin kaidah wal aglabu wal qaidatul aglabiyah la tadi ala rujumiyah. Wal qaidatul aglabiyah la tadi ala rujumiyah. Kaidah aglabiyah atau bahasa aglab ini tidak menjadikan kepastian. La tadi ala rujumiyah. Berarti tidak mesti untuk seorang muridin, orang yang menghendaki usul kepada Allah, atau orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Tidak mesti untuk orang-orang itu saja. Untuk orang yang tidak pun bisa. Artinya bisa mengaji untuk kitab hikam ini. Nah, jadi hitobul muridin as-sadiqin wa tarki bila maqamil irfan. Dan untuk naik tangga ke makom irfan, ma'rifat kepada Allah. Sering kita bahas tentang ma'rifat, ada ma'rifatul ammah, ada ma'rifatul khassah. Ma'rifat ammah mah, yaitu ma'rifat tentang ketauhidan yang biasa kita pelajari dalam ilmu tauhid. Kalau ma'rifatul khassah mah ma'rifat yang khusus, yaitu ma'rifat yang melalui dengan ketasawufan ini. Sehingga diartikan ma'rifatul khassah ma idza wasalal abdu yusamma halatun, idza wasal abdu yusamma arifan billah. Suatu tingkah di mana seorang hamba sampai kepada itu, maka dinamakan arif billah. Seorang arif billah.
Nah, jadi untuk makom, untuk jadi tangga menuju makom ma'rifah. Fayam bagi lana anak tasiro ala bayani maksudi biasa berinkan. Maka sepantasnya seyogianya untuk saya meringkas ala bayani maksudi terhadap penjelasan yang dimaksud oleh Sayyidina Athaillah bihasabil imkan sesuai dengan kemampuan. Qala radhiyallahu anhu min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi salat. Ini hikam pertama. Min alamatil i'timadi alal amal, sebagian daripada tanda-tanda bersandar terhadap amal, nuqsanur raja merupakan kurangnya mengharap rahmat Allah inda wujudi jalal dikala dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, yang namanya amal dalam bahasa sufi itu perbuatan lahiriah. Kalau perbuatan batiniah istilahnya ahwal. Jadi ahwal untuk perbuatan batiniah, amal atau amal lahiriah. Min alamatil i'timad bisa dijadikan minnya min ditab'id, sebagian ba'id wa bayin wa tadi bil amkinah bimin wa qad. Nah, jadi dari sebagian tanda-tanda bersandar kepada amal, ay amalil jawarih, yakni amal anggota lahir. Seperti mana? Min sholawati, amal sholat fardunya atau wajibnya, sunahnya. Wa adkari, amal dikir-dikirnya, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Itu amal. Wal mu'tamid ala dalika, yang bersandar kepada amal tersebut biasanya al-ubad, orang yang tekun ibadah. Disebutnya ubad, ahli ibadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin. Nah, wal mu'tamid, yang bersandar kepada amal ala dalika al-ubad, para ahli ibadah. Wal muriduna, juga orang-orang yang menghendaki usul kepada Allah. Jadi dua kelompok, ada dari kelompok mubadun, ada kelompok dari muridun. Fal awaluna, yang pertama ya'tamiduna, dia bersandar terhadap itu amal fi dukhuli jannati, sholatnya mengharapkan untuk masuk surga. Harapannya begitu. Dengan sholatnya pengen masuk surga, selamat dari neraka. Wa naim, wa tanaumi, dan mengharapkan kenikmatan di surga. Karena yang namanya surga dia tahu mala ain ro'at wala budulun sami'at dan seterusnya, betapa nikmatnya, betapa indahnya itu surga, sehingga dia rajin ibadah. Harapan itu ingin masuk surga dan ingin mendapatkan nikmat. Juga wanajat min adabillah, selamat daripada siksa Allah. Nah, itu para umat rata-rata itu ingin masuk surga, selamat neraka, bebas daripada neraka. Ya gampangnya seperti kita lah. Sholat tujuannya ingin masuk surga, puasa, sodako, surga aja kan.
harapan, membayangkan bagaimana bidadari. Harapannya itu. Nah, seakan-akan dia menjual sholat dengan surga, menjual sholat dengan kenikmatan-kenikmatan, dagang. Ya gampangnya, ya Allah, aku sholat, tukar ya dengan surga. Kan gitu. Aku puasa nih. Bahasa kasarnya seperti itu. Transaksi dengan Allah. Nanti belum disimpulkan. Wal akhiruna, sedangkan kelompok yang akhir yaitu mana? Muridun. Ya tamiluna alaih, dia bersandar dengan amal-amal tersebut, sholatnya, dzikirnya, bahkan masuk ke dalam satu tarekat dengan harapan bil-wusul ila Allah. Dengan dzikirnya dia ingin sampai ke hadratullah. Oh. Indah kan cita-cita kayak surga, dapatkan kenikmatan. Terus si muridun ingin bertemu Allah, sampai ke hadapan Allah. Itu merupakan cita-cita yang luar biasa, hebat. Bahkan wa kasbil astari anil qulub, terbukanya penghalang dari hati, sehingga dia jadi seorang yang kasaf, jadi muka sapah. Soalnya muka sempak. Jadi seorang muka sapah. Wahusulil ahwali al-qaimah, hasil keadaan-keadaan yang lurus, yang kecek, yang istiqomah. Dengan itu hal wal mukasafatu wal asor kilahuma madmumun, dua golongan tadi itu semuanya tercela. Seorang abid dengan ibadahnya ingin ke surga dan kenikmatannya. Seorang muridin dengan zikir-zikirnya dia ingin usul kepada Allah. Itu semuanya madmumun. Bahkan nanti dijelaskan itu merupakan min riya'in. Bukan dia lagi. Min syirkil khofi, daripada kemusyrikan yang sama. Nah iya, bagaimana jadi katakan musyrik yang sama? Wong dia ibadahnya seperti itu. Nah, dalam pandangan tahu seperti itu. Kilahuma madmumun wa nasi'un min ru'yatin nafsi, yang timbul daripada ru'yatun nafsi, memandang nafsu, wa nisbatil amal, dan menisbatkan amal terhadap itu nafsu. Jadi seakan-akan bahwa dirinya yang beramal itu, dirinya yang beramal, dia yang melakukan sholat, dia yang melakukan zikir, dia yang melakukan, tanpa bahwa itu merupakan dari Allah. Akulah yang mengerjakan. Ru'yatun nafsi itu seperti itu. Dia yang melakukan tanpa ada di dalam hati bahwa ini merupakan anugerah dari Allah. Aku terpanggil melaksanakannya, aku tergugah melaksanakannya, aku diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Itu semuanya dari Allah. Hilang itu, tidak ada. Itu ru'yatun nafsi. Salah ya jelas salah. Kita bisa hadir seperti ini ya oleh Allah, merupakan iradat dari Allah. Tanpa iradat Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi dengan iradat Allah hadir. Dengan iradat Allah jadi seorang yang abid tadi. Tapi dia lupa dengan itu. Itu salah. Padahal semuanya tidak lepas dari iradat Allah. Pernah satu
waktu Nabi Musa diberikan sakit gigi. Nabi Musa pernah diberikan sakit gigi. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku sakit gigi sudah lama, mohon petunjuknya ya Allah. Gimana kata Allah? Ambil oleh kamu rumput. Ambil oleh kamu rumput. Satu jenis rumput. Kemudian tempelkan ke gigi yang sakit. Dipraktekkan oleh Nabi Musa. Itu apa? Alhamdulillah sembuh. Bersyukurlah, alhamdulillah ya Allah, aku diberikan kesembuhan. Berikutnya, entah dapat berapa minggu atau bulan, datang lagi itu penyakit sakit gigi. Nah, tanpa basa-basi, tanpa ini itu, Nabi Musa kembali mengambil itu rumput, dan langsung ditempelkan ke gigi yang sakit. Tapi apa yang terjadi? Tidak sembuh, tetap sakit. Kata Nabi Musa dalam munajatnya, Ilahi, ya Allah, amartani bihada, engkau memerintahkanku melakukan ini. Wadalal tani ilahi alaihi, dan engkau menunjukkan kepadaku alaihi terhadap itu rumput sebagai obat. Tetapi kenapa ini tidak sembuh ya Allah? Kenapa ini tidak sembuh? Beda dengan yang pertama. Langsung Allah memberikan wahyu. Kalau yang pertama engkau, yang maksud kamu, yang dituju oleh kamu bukan rumputnya tetapi akunya. Sementara yang kedua, engkau memaksud rumputnya, tidak bermaksud kepada aku, maka tidak aku berikan kesembuhan. Tuh. Ini kadang-kadang kita seperti itu. Kenapa kita selalu gagal? Kenapa selalu gagal? Karena di saat kita berdoa, tuh, di saat kita berdoa, yang dibayangin bukan sang pemilik doa, bukan sang pengabul doa, tetapi hajat kitanya. Pengen punya duit, duitnya yang dibayangin. Pengen punya mobil, mobilnya yang dibayangin. Allahnya dilupakan. Nekumah dijabahan dia. Ya soleh. Seperti itu. Kita sebelum apa-apa itu yang dibayangin itunya lah hajatnya. Sang pemenuh hajatnya tidak dibayangin, tidak diingat-ingat. Sementara yang namanya doa terkabul itu doa yang penuh dengan kehusuan. Ini kesalahan kita. Nah, jadi fala yarawna li anfusihim syai'an. Nah, mana tadi? Wa nasin an ruyatin nafsi wa nisbatil amal ila itu. Dan menisbatkan amal terhadap nafsunya, akulah yang melakukan. Itu. Padahal jelas wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, juga Allah yang menciptakan ta'malun, amal perbuatan kamu. Tidak ada satupun kegiatan yang kita lakukan di luar iradat Allah, di luar kehendak Allah. Semuanya adalah iradat Allah. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan itu. Hatta yuntijak madukiro, sehingga membuahkan apa yang disebut hasil.
Amal arifuna fala yarawna li anfusihim. Orang yang sudah makom arif billah fala yarawna li anfusihim syai'an. Tidak melihat sesuatu terhadap dirinya. Tidak merasa dia yang melakukan, yang mengerjakan, yang anu. Tidak. Makanya dikatakan seorang arif itu halatun idza wasalat abdu yusamma arifan billah. Suatu tingkah di mana seorang hamba sampai kepada itu tingkah dalam arti dia duduknya oleh Allah, bangkit dari duduknya oleh Allah, melangkahkan kakinya oleh Allah. Tidak sedikit pun punya perasaan ini oleh saya, ini oleh saya, ini oleh saya. Merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Manakala seorang hamba sudah seperti itu, maka dikatakan arif billah halatun idza wasalal abdu yusamma arifan billah. Nah, yusahidun anal fa'il al haqiqi wallah. Dia menyaksikan bahwa yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum mahalun biduhuri itu. Wa annahum mahalun biduhuri talika. Dia mahanya tuh. Media doang, tempat saja. Sehingga tidak ubahnya kita ini sebagai wayang. Tuh. Ada pengendalinya yaitu sang dalang. Itu seorang arif seperti itu. Wa asarul musannifu rahimallahu ta'ala ila alamatin yu'rafu bihal abdu nafsah. Kemudian isyarah, yang isyarah kan dilalatun khofiyatun, dilalah yang samar, itu isyarah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menunjukkan, memberikan petunjuk dengan petunjuk yang samar ila alamatin, terhadap ciri yu'rafu bihal abdu, ya'rifu bihal abdu nafsahu, yang dengan ciri tersebut seorang hamba akan mengetahui dirinya min alamati kaunihi, dari ciri-ciri keadaan si abdu, minal kismaini, dari dua golongan tadi. Tuh. Apakah golongan ubad atau golongan muridin. Tuh. Nah, orang yang bersandar terhadap amalnya, nuksonur roja, itu berarti menandakan orang yang kurang harapan rahmat kepada Allah, kurang harapannya untuk mendapatkan rahmat kepada Allah, tidak pede, tidak roja. Roja ini harus tertanam dalam hati, termasuk daripada min su'abil iman, cabang daripada iman yang 77 diantaranya adalah roja. Nanti di atas dijelaskan yang namanya roja ma koronahul amal wa illa fa'umnya. Yang namanya roja sesuatu yang harus diiringi, dibarengi dengan amal. Apabila tidak, maka itu hanya hayalan. Andai aku jadi orang kaya, tapi tidak macul-macul aja, itu hayalan. Nah, harus roja, mengharapkan sepenuhnya kepada Allah, roja ya. Tapi sekelas kita ya harus dengan upaya, harus dengan upaya. Jadi kalau orang bersandar terhadap amalnya, itu berarti menunjukkan nuksonor roja, kurang rojaknya kepada Allah. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan tentang Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, di mana Sayyidina Hasan hampir tiap bulan mendapatkan bonus daripada Sayyidina Muawiyah. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa tiap bulan mendapatkan 100 dinar dari Sayyidina Muawiyah. Itu uang sebanyak 100 dinar bukan dipakai koyak-koyak, dipakai ngumpulin janda-janda. Tapi janda yang mana? Kan semuanya janda yang dinikahi Nabi itu ya punten-punten dia tua-tua semua. Nggak ada yang muda. Kalau alasannya menyelamatkan janda atau
mengangkat martabat janda, ya jandanya yang janda harus ini kan. Nah, jadi uang 100 dinar hadiah daripada Sayyidina Muawiyah itu dibagi sehingga masyarakat hafal betul. Oh ini tanggal sekian. Biasanya Sayyidina Hasan membagikan sedekah sebulan 2 bulan itu. Lama kelamaan Sayyidina Muawiyah tidak lagi mengirim, tidak lagi memberikan hadiah. Sementara masyarakat udah kumpul, bingung. Apa yang aku harus berikan? Sementara sudah tidak ada untuk yang diberikan. Duit nggak ada, barang nggak ada. Kemana ini Sayyidina Muawiyah? Berbulan-bulan lagi ngirim. Akhirnya di malam hari Sayyidina Hasan ngambil kertas, ngambil alat tulis, mau menyurati Sayyidina Muawiyah, mau menegur, mengingatkan Muawiyah. Kemana ini? Biasa kayak gini umpamanya. Tapi tiba-tiba sebelum terlaksana itu, terbuat itu surat, Sayyidina Hasan diberi ngantuk. Maka tertidurlah sebelum menulis. Di saat tertidur dia bermimpi didatangi baginda Rasul. Kata baginda Rasul, wahai Hasan, sedang ngapain kamu? Terjadi dialog dalam mimpi. Ternyata aku mau menegur, mengingatkan Muawiyah karena begini. Rasul langsung tanpa basa-basi kata Rasul, Allahumma zid bi qalbi roja'ah waktu roja angkat waktu roja'i aman siwa hatta la arjua ahadan goero. Allahumma zid, ya Allah tambahi bi qalbi, dalam hatiku roja'an, roja kepada Allah. Waktu roja'i aman siwa, putuskan harapanku kepada selainmu ya Allah. Hatta la arjua ahadan siwa, sehingga aku tidak punya harapan kepada seseorang selainmu ya Allah. Dibaca oleh Sayyidina Hasan besoknya. Dan doa Sayyidina Hasan bukan doa kita. Berarti Sayyidina Muawiyah bawa segala macam. Mohon maaf, aku terlalu sibuk, lupa wahai Hasan. Itu pengen doanya Le? Terus mau mahal dulu. Siap. Mahal itu. Jangan lupa Le. Kalau kaya repot. Iya, susah dibelagu soalnya mah. Gimana kaya? Nah, nuksanul roja, ay roja ini billahi, yakni rojaknya si Abu kepada Allah. Harapannya si Abu kepada Allah, ayu bagilah al jannata wa yunjiahu minal adabi, agar Allah memasukkan dia kepada surga dan menyelamatkannya minal adabi, dari siksa. Inkana minal ubad, apabila dia golongan abidin, wa ayyuwasilahu, dan mengharapkan kepada Allah untuk sampai kepada yang dicita-citakannya, yaitu usul kepada Allah. Inkana minal muridin, apabila dia golongan daripada si murid. Nuksonu roja inda wujudi jalal, dikala dia terjerumus dalam dosa, sehingga akibat kurang, waduh, aku bagaimana ini, masuk neraka aku nih, itu kan gitu langsung. Dikala dia berbuat, waduh, nah langsung dia putus asa, gawat, neraka. Nah itu orang yang demikian itu itimat ala amal, bersandar kepada amal. Padahal yang namanya amal di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Di dalam kitab Nafahat Sarah Ihya juz 1 dinyatakan, Imam Khalil selaku pengarang ilmu adab
Imam Khalil selaku pengarang ilmu syair, Imam Khalil selaku pengarang ilmu adab meninggal, termimpi oleh sahabatnya. Bagaimana keadaanmu wahai Khalil? Fi gufrani, ada dalam ampunan Allah. Bima huwa, oleh sebab apa itu? Bila haula wala quwata illa billah. Oleh la haula, ditanya oleh temannya, bagaimana dengan hasil ilmu arudmu? Karyamu itu ilmu arud yang manfaat pesantren dunia, ilmu sih bagaimana? Haba aman suro, itu semua bagaikan debu yang aur-aur manfaatnya. Itu segede Imam Khalil. Apalagi kita, apa yang dibanggakan coba? Haba aman suro. Silakan iya baca. Nah, jadi Allah memasukkan ke surga bukan amal, bukan karena amal, tetapi merupakan itu adalah fadl Allah, anugerah Allah, anugerah Allah. Begitu juga Allah menyiksa seorang hamba bukan karena maksiatnya, itu merupakan keadilan dari Allah, keadilan dari Allah. Hanya keadilan Allah ini yang memang samar, susah diketahui. Untuk mengetahui keadilan Allah susah. Sehingga Nabi Musa ingin tahu tentang keadilan Allah. Di mana itu keadilan Allah? Nabi Musa kan Nabi yang paling radikal. Saking kerasnya itu Nabi Musa, watak Nabi Musa, pecinya sampai pada bolong. Sampai pada bolong. Nah, maka Nabi Musa munajat ingin mengetahui keadilan Allah. Akhirnya kata Allah, ikuti Jibril. Maka turunlah Jibril atas perintah Allah. Kata Jibril, wahai Musa, kalau engkau pengen tahu keadaan Allah, ayo ikut. Berangkatlah sampai ke pinggir kali, ke pinggir danau. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, kau duduk di sini, saksikan apa yang engkau lihat. Tapi awas, engkau jangan berontak. Tak tahu gitu. Musa itu tukang berontak. Unggai aja lah. Tukang berontak. Apapun yang kau saksikan, diam kamu. Oke, kata Nabi Musa. Duduk di pinggir danau dengan posisi ngumpet tanpa ada yang melihat. Datanglah seorang penaik kuda. Turun dari kudanya, minum itu air danau. Setelah minum, naik kuda lagi. Tanpa sepengetahuan, dompetnya jatuh. Dompetnya jatuh. Tidak terasa, langsung saja dia tanpa menghiraukan dompet yang jatuh itu. Tidak lama setelah pergi si penunggang kuda, selesai minum tersebut dan dompetnya jatuh, datang lagi seorang pemuda menghampiri danau minum. Setelah selesai minum, dia balik kembali di perjalanan, menemukan itu dompet. Dibawalah itu dompet, diambillah itu dompet. Sudah pergi si pemuda tersebut, datang lagi aki-aki yang sudah tua, buta lagi, minum lagi. Selesai minum, dia kaget, sudah ditunggui oleh sang penunggang kuda. Kata sang penunggang kuda, wahai aki-aki, kembaliin dompet saya, kembaliin dompet saya. Kata aki-aki, dompet yang mana? Kaget nih, jangan pura-pura kamu, kembaliin. Ya si aki-aki kan nggak bener, nggak ngambil. Tetapi si penunggang kuda yakin di sini nggak ada orang, yang ada hanya aki-aki, maka si aki-aki lah yang ngambil. Kekeh si aki-aki tidak menerima, tidak mengakui. Akhirnya
berontak lah, brutal lah itu si penunggang kuda, dibunuh. Nabi Musa melihat pembunuhan itu. Kalau bukan karena pesan Jibril barangkali dia udah ngamuk. Tapi ingat Jibril, awas kamu apapun yang terjadi diam saja, tutup mulut kamu. Apalagi sampai bertindak. Itu kau beta. Nah, Kenal lagi aja. iya. Pak kesempatan ya, Pak. Enggak. Kapan lagi? Tadi itu kembali ke hikam itu Betul. kan bahasa yang bermanfaat, Banyak hikmahnya benar ya, Pak. bahasa yang bermanfaat. Maka dalam ngomong ini ya kita harus yang bermanfaat. Salah-salah omongan akan lebih menyakitkan daripada pisau. Lebih daripada pisau. Di dalam Ibu Malik itu, Ibu Hamil menjelaskan apa dalam siiran itu, majarohatus sanan lahal tiang walayal tamu majarohatu bisa. Luka oleh pisau masih bisa disembuhkan dengan betadin, tapi kalau luka dengan omongan susah dirapatkan. Susah dirapatkan. Silahkan Ibnu Hamdun bab kalam majarohatus sanan lahal tiang. Sesuatu yang luka oleh pisau lahal tiang masih bisa dirapat. Pakai betadin, pakai apa lagi? Obat merah. Obat merah. Jahit. Tapi walayal kan majaroha bisa. Hese lamun ku omong. 7 mulut aing dia. Akhirnya kan gitu. Iya. Bulan mulut yang mulia terbawa-bawa jadi kalau 7 mulut aing mau ngomong ke dia. Yang goreng ke mulut. Lewat mana dia? Akibat omongan. Akibat Mana dia? omongan. Jarohatusan. Makanya hati-hati mic lo kalau ngomong. Lewat mana dia pulang? Aku panti itu nage. Cek ke situ aja. Fal yakul khairon aw liyasmut. Betul. Nah iya. Astagfirullah. Kita tidak perlu susah-susah untuk mengukur benar tidaknya akhlak kita. Ya Rasul saja. Itu aja. Enggak mesti nyontoh anu-anu. Akurikeun bae jeung kaayaan Rasul. Enggak usah susah-susah. Namun akur jeung Rasul berarti terpuji. Bertolak dengan Rasul berarti tercela. Itu aja. Nah, ngaji nih, mengaji jangan marah. Nah, ini ngaji. Ngaji kalian, Mbak. Ada kompor juga sih. Nah, jadi orang-orang yang abidin seperti itu, nukson muroja. Sehingga dikala dia melakukan satu kemaksiatan langsung putus asa, neraka aing. Neraka aing, langsung. Nah, begitu juga seorang muridin watarki wa aurat, meninggalkan muridin. Lah, dengan tidak dikir aku tidak akan masuk ke makom arif, tidak akan sampai ke makom arif. Seakan-akan wiridanlah yang menghantarkan dia makrifat kepada Allah, bukan? Seakan-akan tanpa wiridan tidak akan rahmat daripada Allah. Wa min alamati kaunihi minal arifin, sebagian daripada tandanya seorang hamba minal arifin dari golongan ahli makrifat, fana buhu anafsi, sirnanya dirinya. Jadi sudah tidak merasakan ada dirinya, apalagi merasakan beramal. Wong dirinya saja sudah tidak ada. Nah itulah halatun. Dirinya saja sudah tidak dianggap enggak ada, apalagi beramalnya. Soalnya sehingga pada wakwa bijilatin, di mana dia terjerumus melakukan satu kesalahan, wa asobahu goflatun, atau dia melakukan goflah, lalai kepada Allah, gampang gitu. Udang HS teringat kau, itu goflah.
Bangun tidur bukan alhamdulillah di ahyana pada amatana cari rokok. Itu sudah goblok. Jangan HP, jangan HP. Rokok, bangun tidur. Itu gampang. Nah, di mana terjadi seperti itu? Seorang arif, man syahidah taslim al-haqi, dia menyaksikan bahwa itu semua adalah pengaturan Allah. Pengaturan Allah. Dan berjalannya keputusan Allah kepada dia. Itu seorang arif, oh ini Allah menentukan aku pada hari ini seperti ini. Allah musyahadatun qalbiyatun lam taro fi dzalika, atau tuh, nampaklah di dalam jiwanya, tuh, di dalam hatinya musyahadah, menyaksikan dalam arti cahaya, tuh, batiniahnya. Nah, itu tidak diklaim oleh hasil wiridannya, tidak mengklaim dari riadohnya, tidak. Tetapi dia lam yarofi dalika haulahu wa quwatahu, tidak merasakan bahwa dia punya daya, punya kekuatan. Ini semuanya dari Allah. Sehingga fala farqa indahu bainal halaini, tidak ada perbedaan menurut si arif antara dua tingkah tadi sedang mendapatkan sadar kepada Allah maupun dalam keadaan goblok. Li anna arifun fi bihari tauhid, karena seorang arif ada dalam lautan tauhid. Qadistawa khaufuhu wa raja'u. Qadistawa raja'u wa khaufuhu raja'u. Sama tuh, keadaan takut dan roja'nya. Falayan kusut tidak kurang. Makanya seorang hamba ya harus begitu. Tidak ada yang ditakuti, tuh. Tidak ada yang diharapkan, hanya Allah. Tuh. Yang bagi ayyakuna lil abdi mu'tamidan billahi ta'ala. Tuh. La yarju wa la yahsa. Goyro. Dianjurkan bagi seorang hamba ayyakuna i'timaduhu ala Allah, bersandarnya kepada Allah, sehingga la yakhafu wa la yahsa, tidak ada rasa takut kecuali la yarju wa la yahsa, tidak ada harapan dan tidak ada takut kecuali hanya kepada Allah. Pelajaran tauhid seperti itu. Jadi palayan kusu al isyanu khaufahu, kemaksiatan tidak mengurangi rasa takutnya. Begitu juga walayajidul ihsan roja'ah, amal ibadah tidak menambah roja'nya. Famalam yajid hadil alamah bihi fal mujahid nafsahu, di mana seseorang tidak menemukan ciri-ciri tersebut, tuh, maka hendaklah dia memerangi nafsunya. Memerangi nafsunya dengan cara apa? Diriyadoti, dengan cara riyadho, melatih jiwa. Sebulan dilatih apa? Melatih sabar. Iya, sebulan. Jangan semuanya diputusin. Tuh. Bisa kelabakan kan? Satu judul dulu, satu judul. Nah, dengan riyadhah wal adkari, dengan memperbanyak dikir-dikir, hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga dia sampai kepada makom makrifat kepada Allah. Wa muradul musonib, tujuan daripada musonib bihadal hikmah, dengan hikam ini tuh, min alamatil i'timad itu tansitu salik, memberikan tuh spirit, penyemangat terhadap orang yang sedang menempuh perjalanan. Warab himmatihi, dan menghilangkan himmahnya tuh, terhadap bersandar kepada sesuatu selain Allah. Tuh. Gitu. Nah, la ditazidil fil amal di anha sababun adiun fil wusul. Nah, amal mah hanya sebab aja itu. Wala tahkiroh lianna dalika minnatun minallahi ta'ala la yang bagi roduhu.
Karena sesuatu yang menghasilkan dari mana tijuhum dan ahwal itu buah. Apakah dia usul kepada Allah atau umpamanya diberikan keterbukaan, itu merupakan minah di Gusti Allah. Minah, bukan daripada hasil itu semua. Maka dengan demikian lah yang bagi roda tidak sepantasnya itu ditolak. Iradatuka tajrid wallahu a'lam. Itulah yang bisa kita baca dan pahami pada malam ini. Mudah-mudahan menjadikan wasilah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita ikuti pembacaan manaqib dan kajian kitab hikam yang dipandu oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya. Marilah kita hilangkan kerinduan kita mendengarkan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat dari guru kita Bagi Haji Tubagus Hamdi Ma'ani pada malam yang spesial ini. Marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dan nanti ditutup dengan doa kepada beliau Abah Kiai Haji Tubagus Hamdi Ma'ani. Kami persilakan. Tambahan.